Kalau kita ada dan kembali flashback judul-judul tema mingguan, Minggu Sengsara yang pertama, hadapi penderitaan dengan berani. Minggu Sengsara yang kedua, Tuhan tempat perlindungan dalam kesesakan. Minggu Sengsara yang ketiga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Minggu Sengsara yang keempat, saat ini tema mingguan kita adalah lihatlah di tengah pencobaan kesetiaan Allah selalu terbukti. Sehingga mau ada dan dilihat bahwa mulai dari Minggu Sengsara yang pertama hingga Minggu Sengsara yang keempat ini, tema-tema ini hendak memberikan penguatan, pengharapan pada semua orang untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Pertanyaan kepada kita semua, selama Minggu Sengsara yang pertama hingga Minggu Sengsara yang keempat ini, adakah kehidupan, keberimanan kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya itu semakin kuat, semakin utuh, semakin sempurna, ataukah sebaliknya? Bahwa Minggu Sengsara dari Minggu Sengsara itu, tema dari tema itu berlalu begitu saja sehingga kita tidak pernah ada dan dikuatkan. Justru kita ada dan semakin lemah, kita ada dan semakin terpuruk, kita ada dan semakin khawatir di dalam kehidupan kita. Mungkin sama tadi yang dibawakan oleh Solo, Angel, bahwa jangan khawatir sesungguhnya dalam hidupmu. Tetapi itulah fakta yang kita ada dan dihadapi. Kekhawatiran yang paling kita ada dan senantiasa rasakan adalah kekhawatiran, kekurangan, sandang, dan papan. Dan itu semua orang ada dan takut menghadapinya. Tetapi justru ketika kita ada di dalam minggu-minggu sengsara ini, sesungguhnya tema-tema itu ada dan memberikan kita penguatan, memberikan kita kehidupan iman yang berpengharapan untuk ada dan menghadapi tantangan zaman ini. Iman kita sebagai orang-orang yang percaya tidak lemah, tidak luruh, luntur atau layu, tetapi justru dikuatkan. Ataupun tema-tema minggu sengsara ini ada dan memberikan pemahaman iman yang sungguh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan bercermin kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang percaya yang rajin berkebaktian, orang percaya yang rajin baca Alkitab, orang percaya yang aktif di dalam persekutuan-persekutuan, itu bukan jaminan bahwa orang itu akan tidak mendapati pencobaan, bahwa orang itu tidak akan mendapati kesengsaraan di dalam kehidupannya. Justru ketika kita amati orang-orang yang semakin ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, justru mereka lah yang semakin diuji. Justru mereka lah yang semakin mendapat tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Untuk melihat ketaatannya, untuk melihat ketulusannya, untuk melihat apakah dia sungguh-sungguh ada dan setia di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam senang ataupun susah. Karena sungguh banyak orang yang didapati bahwa tidak terluputkan dari berbagai cobaan ketika mereka ada di dalam kesuksesan. Banyak orang yang lupa Tuhan, banyak orang yang tidak menyiapkan waktunya untuk Tuhan. Di dalam pikirannya senantiasa kerja, dan kerja. Di dalam pikirannya waktu itu adalah uang.
waktu itu adalah karir, dan karir adalah bukti sebagai seseorang untuk menyombongkan diri. Ada juga orang yang harus jatuh oleh karena dia mendapatkan musibah di dalam kehidupannya. Apa yang dia gumulinya tidak terkabulkan, dan di dalam karirnya, di dalam kehidupan rumah tangganya, dan di dalam apapun dia merasa bahwa dia gagal. Sehingga ia melihat bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak mencintai dan Tuhan tidak menyayanginya. Tuhan tidak pernah ada dan memperhatikan kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini yang terambil dari pertama Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Jelas-jelas di situ adalah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus yang ada, dan mengingatkan orang-orang Korintus sebagai statusnya orang-orang yang mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana melihat pengalaman daripada bangsa Israel yang dikatakan bahwa telah dibaptiskan ya sama awan dan laut, yang ada dan mempertandakan bahwa orang-orang Israel telah disatukan dengan Musa untuk ada di dalam penyelamatan Tuhan Allah. Dan begitu juga orang-orang Korintus yang telah ada dan dibaptiskan, yang telah disatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus bilang baptisan, sakramen itu bukan jaminan. Ketika cuma dibaptiskan, lalu setelah itu tidak ada dan memaknainya di dalam kehidupan hari lepas hari. Demikian pula kemarin dalam pergembalaan beta ingatkan untuk orang tua dan orang tua saksi, bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua dan orang tua saksi bukan hanya membawa anak-anak itu lalu berdiri, lalu mengaku, lalu selesai. Tapi tugas dan tanggung jawab orang tua dan orang tua saksi dan seluruh jemaat yang berdiri nanti adalah mengarahkan anak-anak di dalam jemaat ini untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan bergereja. Sehingga mereka hadir sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang membawa berkat di dalam kehidupan mereka. Dan ketika nanti ia ada dan disidikan, ia mengaku imannya sendiri, ia sudah mampu untuk melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan dia tidak akan takut dengan tantangan-tantangan kehidupan ini. Barulah itu dikatakan bahwa akta atau sakramen ini membawa keselamatan kepada orang-orang yang telah ada dan dibaptiskan. Membawa keselamatan kepada orang-orang yang telah ada dan dimateraikan menjadi pewaris kerajaan Allah, satu di dalam kehidupan Yesus Kristus, utuh di dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga pengalaman-pengalaman yang diangkat oleh Rasul Paulus terhadap orang-orang Israel, dikatakan bahwa orang-orang Israel merasa diri istimewa. Orang-orang Israel merasa diri bahwa dia tidak akan mendapat tantangan, dia tidak akan mendapat pencobaan, dan dia tidak akan mendapat masalah. Sehingga apapun yang ia lakukan, apapun yang ia inginkan dia lakukan, tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai orang pilihan Allah, yang sesungguhnya harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya. Dan apa yang mereka dapati? Berulang-ulang kali, kita ulang lagi, berulang-ulang kali mereka harus jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang justru tidak mengenal Allah. Melalui orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa Israel ini dididik oleh Allah untuk lebih mengenal Allah dan lebih mengenal dirinya. Sebagai orang-orang yang ada
dan diutus oleh Allah sebagai orang-orang yang ada dan dipilih oleh Allah. Sehingga Rasul Paulus ada dan mengingatkan bahwa jangan pernah terkontaminasi dengan keadaan. Dimanapun engkau berada, jangan pernah engkau ada dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, walaupun di lingkunganmu itu ada dan melakukannya. Bukan engkau di kandang kambing mengembik, di kandang sapi engkau melenguh. Tapi jadilah seperti ikan walaupun dia bertahun-tahun di dalam air, tetapi dia tidak asin. Ia mampu untuk memprotek dirinya, memprotek imannya, bahwa apa yang ada dan telah diimaninya, itulah yang harus ia lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus bahwa bangsa Israel ini ada dan mengikuti orang-orang menyembah berhala. Ada dan mengikuti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menghalalkan seks dalam segala cara. Ada dan mengikuti orang-orang yang senantiasa bersungut-sungut, tidak pandai bersyukur di dalam kehidupannya. Rasul Paulus sungguh menekankan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga di dalam kehidupan setiap orang. Melalui pengalaman itulah mendidik orang-orang agar tidak ada dan melakukan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Pengalaman betul-betul dimaknai. Apapun yang dirasakan di dalam kehidupan, mau dilihat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk mendidik, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk. Segala sesuatu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan kebetulan. Tetapi semua itu ada maknanya. Semua itu ada artinya. Semua itu akan membawa kita kepada ketahanan iman kita. Dan membawa kita bagaimana kita ada. Dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Tema kita di minggu ini, Beta sudah bilang tadi, bahwa bagaimana kita mau melihat Tuhan Allah itu senantiasa setia di dalam ketidaksetiaan kita. Tema kita ini mengatakan bahwa lihatlah di tengah pencobaan kesetiaan Allah selalu terbukti. Tapi Bapak Ibu, Beta mau bilang, kesetiaan Allah itu terbukti ketika kita juga mau melihat bahwa apapun yang kita ada dan lakukan, apapun yang kita ada dan alami, kita tidak pernah ada dan meragukan cinta kasih Tuhan. Kita tidak pernah ada dan mengingkari bahwa kita ada hingga saat ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Barulah kita dapat melihat bahwa seluruh peristiwa kehidupan ini betul-betul Tuhan itu setia di dalam ketidaksetiaan kita. Tuhan tidak pernah ada dan mempertimbangkan kesetiaan kita. Tetapi sungguh dengan caranya senantiasa Tuhan itu ada dan menginginkan kita kembali kepadanya. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang telah ada dan mengikrarkan iman kita, tetap komitmen dengan janji ikrar kita itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya tetap ada dan melakukan apa yang ada dan dikehendaki oleh Tuhan yang kita percayai dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu sengsara ini kita diajak sungguh untuk tidak pernah meragukan kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui minggu-minggu sengsara ini kita diajak untuk melihat penderitaan Tuhan Yesus Kristus.
untuk menebus segala kehidupan kita, dosa-dosa kita, sehingga kita ada dan menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Kita ditebus dengan darahnya yang kudus, sehingga hendaklah kita juga menguduskan diri kita. Jangan kita pernah mengkhianati cinta Tuhan Yesus Kristus seperti Yudas mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dengan cuma 30 keping perak. Mungkin orang di sini bilang, beta bukan Yudas. Beta yang pernah ada dan mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Beta bersih. Apa betul? Jangan sampai cuma sebotol sopi, 4 angka jitu, ya, kesenangan sementara, kedudukan, harta, justru itulah. Dan disitulah kita menjual Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kita menyalibkan Tuhan Yesus berulang-ulang kali. Dan disitulah kita ada dan kembali melukai akan hati Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita pada saat ini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang luput daripada pencobaan. Semua orang ada dan mengalami pencobaan. Tetapi beta mau aja Bapak Ibu melihat bahwa jangan lihat apa yang Anda alami, tetapi bagaimana Anda menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya bahwa dengan menggantungkan seluruh iman kepada Yesus Kristus, maka setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, Yesus adalah jawaban. Yesus menguatkan kita, Yesus memampukan kita, dan Yesus membuat kita untuk senantiasa taat dan setia. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada di dalam saat teduh.